Pablo Emilio Escobar Gaviria adalah salah satu tokoh paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah kejahatan terorganisir. Sebagai pemimpin kartel narkoba Medellin, ia membangun sebuah imperium kriminal yang menguasai sebagian besar perdagangan kokain di dunia pada era 1980-an. Meskipun dikenal sebagai penjahat kelas kakap, Escobar juga dikenal sebagai seorang Robin Hood yang dermawan bagi masyarakat miskin di Kolombia. Lahir di keluarga sederhana pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang pembuat kerajinan tangan. Sejak remaja, Escobar sudah terlihat dalam beberapa aktivitas kriminal seperti pencurian mobil, penipuan, dan penyelundupan. Ia dikenal sebagai seorang yang cerdas dan ambisius, serta tidak takut mengambil resiko. Pada awal 1970-an, Escobar mulai terlihat dalam perdagangan kokain. Ia membangun jaringan penyelundupan dan distribusi yang sangat efisien sehingga mampu menguasai sebagian besar pasar kokain di Kolombia dan Amerika Serikat. Pada tahun 1976, Escobar bersama beberapa rekannya mendirikan kartel Medellin, sebuah organisasi kriminal yang mengendalikan sebagian besar perdagangan kokain di Kolombia. Kartel ini menjadi salah satu kartel narkoba terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Kartel Medellin menggunakan strategi kekerasan dan korupsi untuk memperluas pengaruhnya. Mereka tidak segan-segan membunuh, menculik, atau menyuap pejabat pemerintah untuk melindungi bisnis mereka. Keberhasilan kartel Medellin membuat Escobar menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada masa itu. Ia memiliki kekayaan yang diperkirakan mencapai 30 miliar US dollar dan hidup dengan gaya hidup mewah, termasuk memiliki rumah mewah, koleksi seni, dan binatang peliharaan yang langka. Kartel Medellin tidak hanya menguasai perdagangan narkoba, tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam bidang politik di Kolombia. Kartel Medellin juga memanfaatkan korupsi untuk memperluas pengaruh mereka. Mereka tidak segan-segan menyuap pejabat pemerintah dan politisi untuk melindungi kepentingan mereka. Aksi kekerasan dan teror yang dilakukan kartel Medellin termasuk pemboman, pembunuhan, dan penculikan telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menciptakan suasana ketakutan di Kolombia. Bahkan ada dugaan bahwa Escobar dan anak buahnya terlibat dalam pemilihan presiden Kolombia. Keberhasilan Escobar dan kartel Medellin membuat mereka menjadi musuh utama pemerintah Kolombia. Pemerintah meluncurkan operasi besar-besaran untuk menangkap Escobar dan membubarkan kartelnya. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, Escobar dan kartel Medellin melakukan serangkaian aksi teror dan kekerasan, termasuk pemboman pesawat, pembunuhan politisi, dan serangan terhadap aparat penegak hukum. Meskipun dianggap sebagai penjahat, Escobar juga dikenal sebagai seorang dermawan yang membantu masyarakat miskin di Kolombia. Hal ini membuat sebagian masyarakat memberikan perlindungan dan dukungan kepada Escobar. Setelah bertahun-tahun menjadi buronan, Escobar akhirnya ditangkap oleh pasukan khusus Kolombia pada tahun 1993. Ia ditahan di penjara mewah yang dibangun sendiri, namun kemudian melarikan diri. Pemerintah Kolombia kemudian meluncurkan operasi besar-besaran untuk menangkap Escobar. Setelah beberapa bulan dikejar, Escobar akhirnya tewas dalam sebuah insiden tembak-menembak dengan pasukan keamanan pada 2 Desember 1993. Meskipun telah meninggal, Escobar telah menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah kejahatan terorganisir. Kisah hidupnya telah menginspirasi banyak film, buku, dan dokumenter. Escobar muncul sebagai legenda dalam kejahatan terorganisir yang memanfaatkan narkoba untuk pencarian kekayaan. Kisah Escobar menunjukkan betapa berbahayanya sindikat kejahatan yang terorganisir dalam menancapkan pengaruhnya di suatu negara.